Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kang Ibtida. Kembali lagi dengan Mimin, semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan membahas biografi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ketika membaca kitab-kitab madhab Syafi'i, kita pasti seringkali menemui berbagai macam istilah yang digunakan untuk menyebut nama-nama ulamanya. Salah satu istilah digunakan adalah sebutan Syekhul Islam, yang tertuju pada Syekh Zakaria Al-Ansori. Kelahiran dan rihlah ilmiah Syekh Zakaria Al-Ansori. Nama lengkap Syekh Zakaria Al-Ansori adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansori, As-Saniki Az-Zahiri As-Syafi'i, atau dikenal Zainuddin Al-Hafiz, seorang Qodi Al-Qudah, hakim para hakim. Beliau lahir dan dibesarkan di daerah Sanikah pada tahun 826 Hijriah. Ketika masih muda, di samping hafal Al-Quran, beliau juga hafal kitab Umdatul Ahkam dan beberapa bagian kitab Mukhtasar At-Tabrizi. Sesudah itu, beliau pindah ke Kairo dan tinggal di Masjid Al-Azhar. Di tempat ini, beliau menghafal beberapa kitab lain, seperti Al-Minhajul Fari, Alfiyah Ibnu Malik, Asy-Syatibiyah Qiraat, dan sebagian Al-Minhaj Al-Asyli. Dari sana, Syekh Zakaria Al-Ansori kembali lagi ke negerinya untuk menekuni dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Beliau populer pada masanya, sejumlah ulama besar ditemuinya untuk berguru. Mereka antara lain Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Kafiji, Ibnu Humam, Asy-Syamni, Syamsuddin Al-Kayati, Al-Bulkini, Syarafuddin Al-Munawi, Syamsuddin Al-Hijazi, dan Ibnu Majdi. Murid Syekh Zakaria Al-Ansori. Sebagai ulama besar, Syekh Zakaria Al-Ansori mempunyai banyak murid yang sulit untuk dihitung. Beberapa yang bisa disebut adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab mengenai guru-gurunya, Al-Haytami mengatakan, "Aku datang ke tempat guru kami, Syekh Zakaria. Hal ini karena dalam pandanganku, beliau merupakan ulama besar yang konsisten dan salah seorang imam terkemuka. Dari beliau, aku mendapat hadis-hadis dengan tingkatan akurasi yang tinggi, demikian pula untuk ilmu fikih. Beliau termasuk pilar para ulama terkemuka, Hujjatullah, atau argumentator Tuhan, dan pemegang bendera mazhab Syafi'i. Di tangannya, segala kesulitan dalam masalah-masalah fikih teratasi. Beliau memiliki jaringan transmisi keilmuan yang tak terputus. Beliaulah satu-satunya ulama pada masa itu yang memiliki jalur hadis sanad yang tinggi." Beberapa karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori berhasil menulis banyak sekali buku dalam berbagai bidang. Karyanya yang terkenal antara lain sebagai berikut: Asnal Matolib fi Syarhir Raudatut Tolib, Al-Atwal Bahiyah fi Ibrazi Dakoikil Munfarijah, Tahrir Tanki Al-Lubab, Fan Fikih, Tuhfatul Bari, Al-Sahih Al-Bukhari, Fan Hadis, Tuhfatut Tulab Bisyar Tahririn Nikab, Tariful Alfas Al-Istilahiyah fil Ulum, Ad-Dakaikul Muhakama fi Syarhil Muqaddimah, Fan Fikih, Syarah Isa Goji, Fan Mantik, Syarhusi Syafiyah, Fan Nahwu, Al-Gurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah, Fan Fikih, Fatur Rahman Bikashima Yaltabis fil Quran Tafsir, Fatur Rahman Lisyar Risalah Al-Maula Ruslan, Fan Tauhid, Futuhul Manzil Al-Mabani Lisyar Aksa Al-Amani, Fan Balagoh, Al-Mulakash min Talklaishil Miftah, Fan Balagoh, Manhajut Tulab, Fan Fikih, Hasyiyah Et-Talwi, Gayatul Usyul Syarlubul Usyul, Usyul Fikih, Fatur Rahman, Alamatni Lukta Al-Ijlan, dan Lubul Usyul Muhtasar Jamul Jawami. Membaca sekilas kitab-kitab karyanya, akan dapat diketahui dengan pasti bahwa tokoh ini benar-benar pantas untuk diberikan predikat sebagai Syekhul Islam. Seakan-akan tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang tidak mendapatkan perhatian dan keahliannya. Wafatnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Pada akhir hidupnya, Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansori mengalami kebutaan. Meskipun demikian, beliau tetap tekun dan aktif dengan profesinya sebagai ulama dan terus menulis. Beliau wafat pada hari Jumat, tanggal 4 Dzulhijjah tahun 926 Hijriah di Kairo. Jasad mulia beliau dikebumikan di samping makam Imam Asy-Syafi'i di daerah Karafah. Wallahu alam. Demikianlah biografi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.